Pemirsa, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung ke informasi terpopuler yang pertama. WTO akhirnya respons perang tarif Trump. Yap, betul sekali pemirsa, perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor besar-besaran. WTO memperingatkan dampaknya terhadap perdagangan global. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan volume perdagangan barang global akan turun 0,2% pada tahun 2025. Penurunan tajam dari proyeksi sebelumnya yakni sebesar 2,7%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan tarif agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memicu ketegangan dagang dengan China. WTO menyebutkan bahwa perdagangan antara Amerika Serikat dan China dapat merosot hingga 91% jika tidak ada pengecualian untuk produk berteknologi seperti ponsel pintar. Dan juga penurunan ini diperkirakan akan sangat tajam di Amerika Utara, dengan ekspor turun lebih dari 12% dan impor turun hampir 10%. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, menyatakan kekhawatirannya terhadap fenomena pemisahan ekonomi antara Amerika Serikat dan China yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Ia juga menyoroti bahwa ketidakpastian kebijakan perdagangan dapat melemahkan kepercayaan bisnis dan juga investasi. WTO mendesak negara-negara keanggotaannya untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas situasi ini dan mencari solusi bersama untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap ekonomi global. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Update terbaru terkait dengan negosiasi Republik Indonesia di Amerika Serikat soal tarif 32% dari Trump. Pemerintah Indonesia memberikan update negosiasi tarif timbal balik Donald Trump. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri mengatakan kedua negara menegaskan komitmen kuat untuk memperluas kemitraan strategis, mulai dari politik keamanan, perdagangan hingga investasi. Lalu juga update ini setelah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bertemu dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio, Rabu waktu setempat. Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan juga program Astacita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerjasama konkret dengan pemerintah Amerika Serikat. Ia juga menyuarakan penguatan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat termasuk dalam konteks rantai pasok. Investor Amerika Serikat diundang untuk berinvestasi di sektor mineral kritis seperti nikel dan sektor-sektor penting lainnya. Khusus untuk Palestina, Sugiono menyinggung evakuasi 1.000 warga Gaza. Sementara ia meyakini ini bukan relokasi karena mereka akan dikembalikan ke negaranya. Pemirsa, kita ke informasi terpopuler lainnya. Perusahaan Amerika Serikat temukan harta karun dekat Indonesia. Perusahaan pertambangan bawah laut Impossible Metals mengatakan pihaknya telah meminta pejabat Amerika Serikat untuk proses penyewaan sebidang laut di wilayah Pasifik Washington, Samoa. Hal ini terjadi setelah ditemukan deposit mineral berharga di sekitar perairan wilayah tersebut. Lembaga penambang itu mengatakan wilayah tersebut kemungkinan menyimpan endapan nikel, kobalt, dan tembaga di dasar laut. Seluruh logam tersebut merupakan hal yang penting dalam pembuatan baterai dan teknologi energi terbarukan. Samoa sendiri ialah wilayah di Amerika Serikat di Pasifik Selatan dengan populasi mendekati 50.000 orang. Lembaga PBB, Otoritas Dasar Laut Internasional saat ini tengah berupaya keras untuk merancang aturan bagi penambangan laut dalam karena sedang berupaya menyeimbangkan potensi ekonominya dengan peringatan akan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Dan kita akan ke informasi dalam pemergi. Nah, asal-usul nama kota Depok. Nah, pemirsa, Anda yang warga Depok atau sering berkunjung ke Depok, tahukah Anda bahwa nama Depok sebenarnya adalah singkatan dari bahasa Belanda? Nama Depok sendiri ini diberikan oleh seorang pria berkebangsaan Belanda yang merupakan pegawai VOC. Bagaimana sih sebenarnya awal mulanya? Nah, catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah yang kini dinamakan Depok pernah menjadi pusat residensi Om Leden van Batavia atau Kepresidenan daerah sekitar Jakarta.
Adapun nama Depok berasal dari singkatan bahasa Belanda, yakni De Eerste Protestantse Organisation van Christenen, atau dalam bahasa Indonesianya memiliki arti organisasi Kristen Protestan pertama. Nah, singkatan ini merujuk pada komunitas yang didirikan oleh Cornelis Chaselain pada akhir abad ke-17. Nah, keterkaitan Kristen Protestan ini memang tak lepas dari perannya. Dan Chaselain sendiri waktu itu adalah seorang saudagar Belanda yang membeli tanah di wilayah yang kini dikenal sebagai Depok dan mendirikan komunitas Kristen Protestan di sana. Setelah wafat, akhirnya ia mewariskan tanah tersebut kepada para budaknya dan menjadikan Depok sebagai wilayah dengan pemerintahan sendiri yang terpisah dari kekuasaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, Depok tetap menjadi nama wilayah di era modern hingga kini. Hanya saja berbagai kepanjangan baru mulai bermunculan terkait asal-usul Depok. Salah satunya juga ada yang mengartikan Depok sebagai daerah pemukiman orang kota.